Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi OSI 7 layer yang dimana ini adalah materi fundamental ya untuk pembelajaran di teknik komputer dan jaringan. Ini merupakan materi wajib yang harus kita pahami karena basic komunikasi itu semuanya dijelaskan di OSI 7 layer. Dan ini juga menjadi materi persiapan untuk teman-teman kelas 12 di SMK Telkom Banjarbaru untuk menghadapi UKKLS dan sertifikasi. Biasanya di ujian teori ini pasti akan ditanyakan ya enggak sama soal ujiannya terkait OSI 7 layer dan teman-temannya seperti itu. Oke teman-teman, sebagai langkah awal kita akan masuk dulu ke bagian definisi. Kita kupas lah apa sih itu sebenarnya OSI 7 layer dan definisinya itu seperti apa. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah teman-teman, OSI 7 layer itu adalah sebuah standar khusus ya yang dibuat untuk kita nih melaksanakan atau menjalankan sebuah komunikasi. Jadi tanpa standar ini ya, tanpa standar OSI 7 itu komunikasi tidak akan bisa terjalin atau tidak akan bisa terjadi seperti itu. Nah seperti yang sudah saya sampaikan atau yang bisa kalian lihat di layar, OSI ini adalah sebuah standar khusus ya, standar khusus bagaimana komunikasi itu bisa berjalan. Saya analogikan seperti ini, misalnya di Indonesia kita punya standar untuk membuat sebuah produk helm yaitu SNI. Semua orang yang ingin membuat helm harus berstandar SNI supaya aman kalau dipakai sama orang, kan seperti itu ya. Nah sama nih kayak komunikasi, semua orang yang ingin membuat sebuah standar komunikasi harus pakai standar khusus, yaitu apa? OSI 7 layer atau OSI 7 layer. Nah untuk kepanjangannya, OSI ini adalah Open System Interconnection, jadi jangan sampai kebalik, biasanya itu selalu ditanyakan di soal-soal sertifikasi. Nah, OSI 7 layer ini juga menjadi standar referensi ya, standar referensi. Siapapun yang mau buat standar komunikasi, patokannya harus OSI 7 layer, nggak boleh pakai patokan lain. Sama helm tadi ya. Siapapun yang mau buat helm, standarnya harus SNI. Siapapun yang mau buat peralatan elektronik yang lain, standarnya harus OSI 7 layer. SNI ya. Kalau dalam komunikasi dia adalah OSI 7 layer. Mengapa disebut referensi? Karena ini sebagai acuan, sebagai panduan buat kita yang mau buat suatu saat ya, yang mau buat standar komunikasi yang baru, pokoknya panduannya harus OSI 7 layer, seperti itu kira-kira. Nah OSI ini ditetapkan sebagai standar itu oleh perusahaan yang namanya ISO, yaitu International Standard Organization. Jadi ISO membuat OSI, jadi jangan sampai terbalik ya. Kita masuk sekarang ke strukturnya. Sesuai dengan namanya, OSI 7 layer punya 7 lapisan, yaitu apa saja? Kita lihat. Lapisan paling atas yaitu lapisan ke-7, yaitu application. Yang selanjutnya presentation, layer selanjutnya session, layer selanjutnya transport, layer selanjutnya network, data link, dan physical. Teman-teman jangan sampai terbalik. Kalau ditanyakannya layer paling atas adalah application. Kalau ditanyakannya layer paling pertama adalah physical ya. Jadi secara urutan layer itu dibalik, 7 dulu paling atas menuju ke 1 ya. Kalau ditanya layer paling bawah berarti adalah physical. Kalau ditanya layer nomor 5 berarti adalah session. Nah seperti itu kira-kira ya. Ini strukturnya, jadi harus dihafal ya. Cara saya menghafal adalah saya hafalin huruf depannya aja, APS TNDP, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Jadi kalian bisa menghafal menggunakan cara itu. Tapi kalau kalian punya cara lain silakan. Intinya ini harus dihafal. Nah, bagaimana sih cara data itu bisa dikirim dan diterima oleh penerima gitu ya. Jadi setelah data itu dikirim oleh si pengirim ya, data itu akan masuk ke dalam layer paling atas yaitu layer aplikasi ya. Terus dia akan terus berjalan melalui layer di bawahnya, presentasi, layer sesi, transport, network, data link, physical ya. Saya akan coba munculkan penunjuknya dulu. Oke, seperti ya. Jadi ketika data dikirim dari pengirim, dia akan bergerak dari aplikasi, presentasi, sesi, transport, dan seterusnya hingga physical. Ketika sampai di physical, dia akan dikirimkan ke physicalnya penerima ya. Dia akan bergeser ke sini.
Lalu dari physical ini akan naik nih ke layer paling atas, data link, network, transport, session, presentasi, dan aplikasi. Lalu data tersebut diterima oleh si penerima. Kan analoginya seperti ini. Ketika saya ngirim WA, diterima sama kalian kan lewat WA juga, ya kan? Gak mungkin ketika saya ngirim WA diterima sama kalian lewat kabel, gak mungkin kan? Jadi analoginya seperti itu. Ketika si pengirim mengirimkan data lewat aplikasi, si penerima pasti menerima data juga lewat aplikasi, seperti itu ya. Nah, tadi saya udah bilang kalau OSI 7 layer-nya adalah standar referensi atau standar khusus atau standar yang menjadi patokan. Nah, sampai saat ini itu ada satu standar komunikasi yang berhasil dibuat gitu ya, yaitu namanya TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini seperti yang saya sampaikan harus mengacu ke standar OSI. Gimana mengacunya? Kita lihat ya perbandingannya. Kalau OSI 7 model begini strukturnya ya, dari aplikasi sampai fisikal. Sementara untuk TCP/IP model standarnya adalah seperti ini. Application, presentation, dan session digabung menjadi satu layer, yaitu menjadi layer application. Transport tetap menjadi layer transport, network tetap menjadi layer network, data link dan physical menjadi satu layer, yaitu layer network access. Sehingga TCP/IP model menjadi punya 4 lapisan. Lapisan paling atas application, paling bawah adalah network access. Di bawah application ada transport, network, lalu dilanjutkan dengan network access. Nah, inilah perbandingan antara OSI 7 model dengan TCP/IP model. Kita akan masuk dulu ke layer pertama ya, layer ke-7, layer paling atas, yaitu layer aplikasi. Apa sih yang dibahas oleh layer aplikasi ini? Kalau kita lihat secara bahasa ya, aplikasi mungkin kita mengiranya seperti Google Chrome, Skype, Mobile Legends, Gmail, WhatsApp, Instagram gitu ya. Padahal yang dimaksud dengan layer aplikasi di sini bukan aplikasi-aplikasinya, tapi adalah protokol yang berjalan di belakangnya seperti HTTP, POP3, SSH, SMTP, FTP, dan lain sebagainya ya. Protokol-protokol banyak, tidak bisa saya munculkan satu persatu. Ini yang dimaksud sama layer aplikasi. Protokol-protokol yang kita gunakan pada saat kita menggunakan sebuah aplikasi. Itulah yang dimaksud dengan layer aplikasi. Sebagai contoh ya, misalnya kita melakukan file transfer di dalam sebuah jaringan, kita menggunakan FTP. Web surfing, kita mengakses sebuah website di web browser app di Google Chrome contohnya, kita menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Mengirimkan pesan elektronik atau email ya, menggunakan aplikasi Gmail, Yahoo Mail atau sebagainya, kita pasti menggunakan SMTP atau POP3. Melakukan remoting server, kita pasti menggunakan telnet atau SSH, dan ini pasti masih banyak lagi. Dan teman-teman harus ingat, application layer itu membahasnya adalah protokol yang berjalan di belakang sebuah aplikasi, dan itu harus diingat ya. Oke, pada tahap ini data akan dikirimkan ke layer selanjutnya. Nah teman-teman, di sini saya akan mulai bercerita ya, bagaimana sih bentuk data ya. Ini data saya gambarkan seperti ini. Data ini ceritanya adalah sebuah data yang akan dikirimkan dari pengirim ke penerima ya. Sekarang data dari layer aplikasi bentuknya seperti ini ya. Nanti sepanjang berjalannya saya menyampaikan materi OSI 7 layer, kita lihat data ini akan berubah seperti apa. Baik, data akan dikirimkan ke layer selanjutnya, yaitu layer presentation. Kita akan lihat presentation ngapain aja nih. Kita masuk ke layer di bawahnya atau layer ke-6, yaitu presentation layer. Presentation layer itu mempunyai 3 tugas, tapi kita bahas 2 tugas dulu. Tugas yang pertama adalah translasi. Apa sih translasi itu? Translasi adalah proses merubah data yang tadinya itu adalah kode ASCII, ya, karakter macam-macam, huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan lain sebagainya, ditranslasi oleh presentation layer menjadi susunan angka biner. Kenapa ditranslasi? Kenapa diterjemahkan ke angka biner? Karena komputer ngertinya cuma biner, komputer ngertinya cuma 0 dan 1, nggak ngerti yang lain, makanya harus diterjemahkan. Setelah diterjemahkan ya, data tadi diterjemahkan ke dalam bentuk biner, si data tadi dikompresi. Dikompresi apa? Dikecilkan ukurannya. Kalau nggak bisa gimana Kak? Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dikecilkan. Tapi kalau bisa dikecilkan dan tidak mengurangi arti dari data tersebut, harus dikecilkan ya. Sebagai contoh, misalnya di sini datanya adalah berukuran 8 bit ya, 0001101. Dikecilkan nih, bisa nih dikecilkan, kita hapus 4 bit di depan ya kan, menjadi 1101. Kenapa dikecilkan? Ini untuk meningkatkan kecepatan pada saat mengirim data gitu ya. Nah, ternyata presentation layer juga punya satu tugas tambahan, yaitu yang namanya enkripsi. Enkripsi yaitu mengamankan sebuah data ketika mereka akan berjalan melalui 7 lapisan tadi ya.
Yang tadinya datanya menjadi seperti ini 1101 dienkripsi. Sekarang dia punya gembok, punya keamanan bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini adalah 3 tugas utama dari layer presentasi, yaitu translasi, kompresi, dan enkripsi. Selanjutnya kita akan masuk ke layer kelima, yaitu session layer ya. Apa sih tugas dari session layer ini? Kita coba lihat. Oke. Session layer itu yang pertama adalah bertugas untuk menjadi session management. Session management itu apa? Jadi dia itu seperti orang yang mengatur lalu lintas koneksi ya. Nah, di session management ini dia harus memastikan komputer yang mengirim data udah siap apa belum, komputer yang nerima data udah siap apa belum. Nah, kayak gitu. Ketika dua-duanya udah siap, barulah si session management bilang, oke, kedua komputer udah siap untuk berkomunikasi. Nah, jadi dia itu sifatnya hanya untuk mengamankan jalannya nih, jalannya data mau dikirimkan. Session management lebih ke arah situ. Itu tugas pertama ya. Jadi dia itu memastikan komputer pengirim sama penerima udah siap belum untuk melakukan komunikasi. Nah, tugas kedua adalah melakukan autentikasi. Proses autentikasi ini adalah mendeteksi atau mengidentifikasi yang mau koneksi siapa nih, siapa namanya. Ya, kayak gitu. Seperti contoh di gambar, ketika ada sebuah laptop mau koneksi ke server, si server akan bertanya, siapa kamu? Nah, tugas yang bertanya ini adalah si session layer melalui fungsi autentikasi. Nah, biasanya gimana kalau misal ditanya seperti itu? Si laptop akan bilang, oh, saya adalah si username dengan password sekian-sekian. Nah, itu namanya proses autentikasi atau mengidentifikasi siapa yang mau berkomunikasi. Ya, selanjutnya adalah autorisasi. Autorisasi ini untuk menentukan apakah si komputer punya akses ke sebuah data atau tidak ya. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya setelah dilakukan identifikasi, autentikasi, barulah dilakukan autorisasi. Oh, kamu punya akses nih ke data yang atas tengah, tapi yang bawah nggak boleh ya. Gitu. Analoginya seperti ini. Misalnya kamu pergi ke SMK Telkom, di depan itu kamu ditanya sama satpam, kamu siapa, dari mana ya kan. Nah, itu proses autentikasi. Ketika kamu bilang, oh, saya dari dinas Pak, mau ketemu sama Bapak A. Oh, silakan, Bapak A ada di ruang kepala sekolah gitu ya. Nah, si Bapak A ini karena ada di ruang kepala sekolah, si satpam hanya memberikan akses ke ruang kepala sekolah saja. Nah, itu namanya proses autorisasi, karena si tamu nggak boleh masuk ke ruangan-ruangan lain karena dia tidak punya akses untuk ke ruangan itu. Nah, kira-kira seperti itu ya analoginya. Jadi 3 tugas utama di session layer adalah session management, autentikasi, dan autorisasi. Di session ini, di layer ini data tidak diapa-apakan karena session layer hanya bertugas untuk mengamankan jalannya saja. Seperti yang saya bilang tadi, jalannya harus siap dulu sebelum datanya berjalan. Oke, sekarang kita lanjut ke layer selanjutnya, yaitu layer transport ya, layer keempat. Ngapain aja nih di layer 4? Di layer 4 ada 3 tugas utama ya. 3 tugas utama yaitu segmentation, flow control, dan error control ya. Kita bahas dulu dari segmentasi. Nah, apa sih segmentasi itu? Ingat tadi data yang terakhir itu kan bentuknya adalah biner ya. Ini seharusnya ada gemboknya di sini. Saya lupa nambahkan. Jadi setelah dia menjadi biner dan sudah dienkripsi, segmentasi ini memecah data tadi ya. Saya coba ambil apa ya yang ada di sekitar saya. Misalnya ada gelas, ada botol, sama ada ini deh, HP ya. Nah, anggaplah ini adalah data ya. Datanya jadi satu seperti ini. Nah, ada data jadi seperti ini satu. Proses segmentasi itu adalah proses memecah si data ini menjadi data-data yang lebih kecil atau sebutannya adalah data unit. Data unit. Jadi ini data unit dipecah nih, dipecah ya. Jadi 3. Jadi kepecah 3. Berapa data unitnya? Sebenarnya boleh berapapun ya. Kita nggak tahu ada berapa. Di sini saya contohkan menjadi 3. Nah, setelah dipecah data menjadi data unit, nah si data unit tadi dibungkus. Dibungkus itu ibaratnya ini ada 3, ada tumbler, gelas, sama handphone, dibungkus lagi nih pakai kresek plastik. Nah, si kresekan itu isinya data unit itu namanya segmen. Gitu ya, analoginya seperti itu. Si data unit dibungkus lagi menjadi satu segmen atau satu kresek. Nah, itu namanya proses segmentasi. Memecah data menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga menjadi data unit. Data unit tadi dibungkus, diplastikin atau dibalut, atau saya bilangnya dibungkus saja ya, dibungkus menjadi satu segmen. Nah, di setiap data unit itu ada informasi sequence number dan port number.
Kita lihat fungsinya apa. Sequence number itu berfungsi untuk menyusun semua segmen ke dalam urutan yang benar. Karena kan tadi dia beracak-acakan ya, data unitnya acak-acakan. Sehingga pada saat nanti sampai penerima dia bingung ini mana yang duluan data unitnya kalau acak-acakan kayak gini. Nah, adanya sequence number itu mengurutkan. Oh, ini data unit ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 dan seterusnya. Kalau port number itu fungsinya untuk mengarahkan ke aplikasi mana yang dituju. Misalnya data unitnya, oh data unit ini mau diarahkan ke port HTTP, berarti ditulis 80. Kalau HTTPS sekian. Nah, gitu ya. Jadi ini biar nggak asal alamat sebenarnya. Oke, itu adalah proses segmentasi. Lalu proses yang kedua adalah flow control. Jadi mengontrol jumlah data yang dikirimkan. Saya analogikan seperti ini ya. Misal ini adalah saya ya. Saya ada sebagai server, kalian adalah sebagai klien. Saya server punya 100 Mbps atau saya analogikan saya punya 100 tangan. Lalu saya juga lalu kalian punya kecepatan 10 Mbps dan kalian punya 10 tangan. Di tangan saya yang ada 100 itu masing-masing megang satu bola. Sehingga saya punya 100 bola, ya enggak? Terus saya pengen lempar bolanya semuanya ke kalian. 100-100-nya saya lempar. Kira-kira kalian bakal bisa nangkap semuanya enggak? Enggak kan? Karena kalian cuma punya 10. Sehingga yang bisa kalian tangkap adalah 10 bola. Nah, untuk menghindari ini ada tugas yang namanya flow control. Jadi ketika saya bisa ngecek, oh ternyata kalian cuma punya 10 tangan, ya udah deh, saya simpan tangan saya yang sisanya, saya cuma berikan kalian 10 bola saja dari 10 tangan saya. Nah, proses menurunkan itu disebut dengan flow control. Apa fungsinya? Biar bolanya nggak berhamburan kemana-mana, biar datanya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kecepatan saya turunkan mengikuti kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya server punya kecepatan 100 Mbps, klien punya 10, diturunkan. Oh, klien cuma bisa 10 Mbps nih. Ya udah deh, saya turun jadi 10, saya sesuaikan. Karena dianggap kecepatan terlalu besar. Tujuannya apa? Ya agar data tidak hilang, supaya bolanya tadi nggak kemana-mana, supaya nggak hilang kayak gitu. Nah, itu kalau kasus server kecepatan lebih tinggi. Gimana kalau misalnya kebalikannya? Server punya kecepatan yang lebih rendah. Ya sama. Saya punya 5 tangan. Kalian punya 10 tangan. Saya lihat, wah ini dia bisa nangkap lebih banyak nih. Ya udah deh, saya tambahin 5 lagi tangan saya. Saya lempar 10, kalian nangkap 10. Ya enggak? Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga kualitas sistem, menjaga kecepatannya gitu ya. Karena dilihat, oh si klien bisa nih, saya lempar 10 bola lagi gitu ya. Oke. Itu tugas kedua, flow control. Nah, tugas ketiga adalah error control atau mengontrol atau mengendalikan kesalahan ya, error. Ketika ada data unit yang ingin dikirimkan kepada pengirim itu ternyata ada yang hilang, maka melalui tugas automatic repeat request si pengirim akan mengirimkan ulang data unit yang hilang. Seperti yang digambar, ketika data unit 2 nyampai ke penerima ternyata hilang, langsung tuh ARR berjalan, tolong dong, ini ada data unit yang hilang, maka dilemparlah lagi data unit. Nah, ini akan menjadi sebuah tugas yang sangat penting supaya sampai ke penerima itu datanya lengkap. Oke, itu transport layer ya. Jadi ada 3 tugas: segmentasi, flow control, dan error control. Nah, mumpung lagi di transport layer, saya juga akan coba bahas dan singgung ya protokol TCP dan UDP. Ini adalah dua protokol yang harus kalian pahami juga perbedaannya di mana. Protokol TCP, kita lihat di gambarnya ya. Kita lihat TCP ini ada orang berjalan. Di bawahnya UDP ini orang lari. Jadi cepatan yang mana? Cepatan yang berlari dong ya. Nah, kenapa UDP saya gambarkan dengan orang berlari? Nah, baru saya cerita nih. TCP itu adalah connection oriented, ya, di mana tidak ada toleransi data hilang selama pengiriman. Jadi TCP ini jadi sesuatu yang dikirimkan melalui protokol TCP, tidak boleh ada data hilang. Contohnya apa? HTTP, HTTPS sama email. Kenapa nih HTTP, HTTPS sama email disebut sebagai menggunakan TCP? HTTP ya, atau HTTPS itu kan protokol yang digunakan untuk mengakses sebuah website ya. Bayangin misalnya kalian lagi ngakses top up diamond ya, mau top up diamond Mobile Legend gitu. Terus pada saat di pembayaran angka nolnya hilang 1 gitu loh.
Loh kok saya bayar 100.000, diamondnya harusnya dapat 50 cuma dapat 5. Nah si endol yang hilang tadi itu adalah contoh data hilang gitu ya. Nah boleh nggak itu terjadi? Nggak boleh kan, karena nanti akan terjadi misinformasi, yang awalnya 50 jadi 5 ya kan, itu nggak boleh terjadi. Makanya email HTTPS harus dikirimkan menggunakan TCP. Resikonya kalau misalnya dia tidak boleh hilang, maka laju pengirimannya akan menjadi lebih lambat daripada UDP. Kira-kira seperti itu. Email juga sama, kalian ngetik email nih mau ngelamar kerja ke perusahaan, sampai di perusahaan kok ini namanya hilang satu hurufnya, terus juga kok ini ada huruf yang hilang-hilang, kan nggak boleh tuh. Informasi emailnya kan akan berubah ya kan, jadi nggak jelas, nggak bisa dibaca. Makanya nggak boleh sama TCP. Pokoknya sesuatu yang dikirimkan menggunakan layer TCP tidak boleh ada data yang hilang. Kebalikannya nih, UDP, User Datagram Protocol, dia boleh ada data hilang ya. Contohnya apa? Streaming video. Kenapa streaming video disebut sebagai layer UDP dan boleh data hilang? Contoh misalnya kita suatu hari nonton gitu ya, pakai resolusi 1080p. Tiba-tiba internet kita down, turun tuh ke 360, turun mendadak. Tapi kan kita masih bisa ya lihat videonya walaupun agak buram dikit. Nah itu tuh contoh data hilang, turun dari 1080 ke 360. Cuman kita nggak terganggu kan, kita masih bisa nonton videonya, santai aja gitu. Sama kalau misalnya lagi dengerin musik, lagi dengerin Spotify, terus tiba-tiba internet down, yang tadinya kualitasnya jernih banget tiba-tiba turun menjadi agak kresek-kresek. Waduh kenapa nih ya kan, paling kayak gitu kita, tapi kita masih tetap bisa dengerin. Nah itu contoh data hilang. Gaming juga sama, gaming main game tiba-tiba internet down, nge-lag ya kan, cekat-cekat gitu, tapi kita tetap bisa main kan, tetap bisa walaupun ngomel-ngomel dikit gitu. Jadi itu contoh dari UDP. Nah bonusnya kalau dikirim pakai UDP, karena ada toleransi data hilang, lajunya akan lebih cepat dari TCP. Nah ini adalah dua protokol yang penting harus kalian pahami ya. Nah data unit dari transport layer yang tadinya tadinya data ya, ingat dari layer sesi tadi masih menjadi data, sekarang berubah menjadi yang namanya segmen ya. Kenapa menjadi segmen? Karena ingat tadi ada proses yang namanya segmentation atau segmentasi. Jadi data dari transport akan berubah menjadi segmen yang akan dikirimkan ke layer selanjutnya, yaitu layer network. Kita akan bahas layer ketiga. Wah sekarang udah layer ketiga nih, layer network. Ngapain aja nih di layer network? Kita akan lihat layer ini bertugas untuk mentransmisikan data segmen dari satu komputer ke komputer lain di jaringan yang berbeda ya. Data unit pada layer ini disebut package ya. Data unit pada layer ini disebut package. Kalau di transport tadi data unitnya disebut segmen, sekarang berubah jadi package. Fungsi dari layer ini adalah logical addressing, routing, dan path determination. Ya, ini adalah 3 tugas utama dari network layer. Kita bahas nih satu-satu, logical addressing ngapain, routing ngapain, path determination ngapain. Oke. Logical addressing itu kalian ingat tadi segmen masuk ke network layer. Nah, lalu si segmen ini ditambahkan lagi informasi. Ingat ya tadi ya. Tadi saya punya segmen kayak gini ya. Segmen kayak gini, terus dibungkus jadi satu plastik ya, anggapan satu plastik itu satu ini ya. Nah anggapan ini satu plastik nih, isinya adalah data unit tadi. Nah logical addressing itu adalah proses menambahkan informasi alamat IP pengirim dan ke penerima di dalam sebuah segmen. Jadi ini segmen dicantolin lagi alamat IP pengirim, alamat IP penerima. Nah ini dibungkus lagi pakai kresek yang namanya menjadi package, seperti itu kira-kira. Lalu si package tadi dikirimkan dari pengirim ke penerima. Apa fungsi IP? Fungsi alamat IP itu untuk memastikan agar setiap package tadi ya, agar setiap package yang ini tadi itu dikirimkan ke email, ke tujuan yang benar dan tidak salah ya. Jadi harus ingat ya. Segmen ditempelin IP pengirim, IP penerima, lalu dibungkus lagi menjadi sebuah package. Itu tugasnya logical addressing. Oke, tugas kedua adalah routing. Routing ini mungkin sudah kalian sangat familiar ya. Routing ini dilakukan oleh perangkat jaringan yang namanya router ya enggak.
Routing ini adalah untuk mengarahkan sebuah package tadi dari jaringan yang berbeda ya, dari jaringan satu ke jaringan lain yang berbeda. Misalnya sebagai contoh, ada sebuah package yang ingin dikirimkan dari server YouTube menuju klien. Di server YouTube ini dia menggunakan network 3.1. Sementara di klien ini menggunakan network di sini menggunakan network 192.168.3.0, di sini menggunakan network 2.0. Sehingga kan beda jaringan nih. Nah, fungsi routing itu untuk itu. Ketika sampai di network 2, dia akan bertanya, mana nih yang alamatnya 2.1. Maka dilemparlah si package tadi ke sini. Gitu ya. Jadi routing ini untuk mentransmisikan package dari network yang berbeda. Oke, tugas terakhir adalah path determination. Path determination ini untuk menentukan jalurnya. Ya, tadi untuk mengirimkan network berbeda sudah, sekarang menentukan jalurnya. Kira-kira kalau mau menuju ke cafe Seruput dari SMK Telkom nih, jalur terbaiknya yang mana ya? Supaya nggak kena macet, supaya nggak kena asap dan debu, supaya nggak lewat kantor polisi misalnya kayak gitu ya. Gimana nih yang terbaiknya? Nah, ini ditentukan oleh path determination ya. Contoh misalnya di sini saya mau ngirim dari server ke penerima, ada banyak jalur nih. Oh ya sudah, kita lewat jalur 1, 2, 6, 9, 11 dan 13. Ini jalur terbaik deh pokoknya gitu. Nah, protokol yang bekerja untuk memastikan jalur ini adalah contohnya OSPF, BGP dan ISIS. Ya, itu adalah path determination. Jadi, tiga tugas utama dari network layer adalah logical addressing, routing dan path determination. Dan ingat di network layer data unitnya berubah menjadi package ya. Nah, berubah menjadi package untuk dikirimkan dari network ke layer selanjutnya yaitu data link. Kita masuk ke layer kedua ya, data link layer. Tugas pertamanya adalah physical addressing. Aduh, apalagi nih physical addressing. Oke. Physical addressing ya. Misalnya ini package tadi ya, package yang isinya segmen. Physical addressing adalah proses menambahkan informasi lagi. Menambahkan informasi apa? Ditambahkanlah lagi MAC pengirim, alamat MAC ya. MAC penerima, tambahkan. Satu lagi apa? Ada tel nih, tel tambahkan. Lalu si barang-barang ini dibungkus lagi sama satu kresek sehingga menjadi satu frame. Nah, di data link itu nama data unitnya berubah menjadi frame. Ya. Oke, alamat MAC itu secara default sudah dipasangkan oleh pabrik pembuat komputer ya. Kalian bisa cek di control panel jaringan interface jaringan kalian untuk melihat MAC-nya itu berapa. Nah, selanjutnya ada proses atau ada tugas yang namanya akses the media ya. Kenapa nih? Apa nih maksud akses the media? Gampangnya gini, misalnya contoh saya sekarang ya internetan pakai wireless ya enggak. Terus sampai ke router mana gitu saya nggak tahu ya, data saya akan sampai ke mana, router mana. Ternyata di router yang selanjutnya itu dikirimkan melalui kabel kan. Terus di router satunya lagi dikirimkan ke satelit melalui wireless. Satelit lempar lagi ke router penerima melalui wireless. Di menerimanya pakai wireless juga. Nah, akses the media ini digunakan untuk mengakomodir media-media yang digunakan, perbedaan-perbedaan media yang digunakan oleh pengirim dan penerima. Bayangkan kalau tidak ada tugas ini, misalnya nggak ada nih ya tugas ini nih di data link, berarti semua komunikasi harus pakai media yang sama. Kalau pakai kabel, semua kabel. Bayangin kalau semuanya kabel, ada router, ada kabel ngejuntai dari satelit ke router kita, nggak mungkin kan? Ada kabel ngejuntai dari satelit ke router ke teman kalian. Terus kita kemana-mana nih, HP-nya nih, HP kita nih, ada kabel semua nih, connect ke router-router buat akses internet. Nggak mungkin kan? Nah, supaya itu nggak terjadi, ada fungsi ini, akses the media. Jadi saya bisa koneksi pakai WiFi, nanti sampai router mana dia pakai kabel masih bisa gitu ya. Nanti sampai mana lagi masih pakai WiFi lagi, terus pakai fiber optik, pakai radio gitu, jadi masih aman. Itu fungsinya akses the media. Jadi dia mengakomodir perbedaan-perbedaan media yang terjadi di sebuah komunikasi. Nah, tugas ketiga adalah media access control. Jadi dia ini adalah sebagai polisi ya, sebagai polisi yang digunakan untuk menjaga komunikasi. Siapa tahu di dalam komunikasi itu ada satu pesan atau dua pesan yang
dikirimkan secara bersamaan gitu. Nah, fungsinya si polisi ini untuk menghindari terjadinya tabrakan data. Sebagai contoh nih ya, misalnya di saat yang bersamaan laptop yang ini ingin mengirimkan komunikasi laptop yang di sini. Tapi ada juga laptop yang di atas ini ingin mengirimkan pesan ke laptop yang di sini. Nah, si polisi ini atau media access control itu mengatur itu. Oh, bentar, ini ada pesan nih, masuk dulu. Silakan lewat. Oke, sudah, baru kamu yang masuk. Nah, itu contoh media access control. Oke, tadi saya bahas ada tail, ya kan? Tail itu fungsi untuk error detection ya. Jadi dia berfungsi untuk mendeteksi kesalahan jika terjadi. Mungkin untuk pembahasan detail tail ini seperti apa saya tidak akan sampaikan karena itu tidak perlu. Tapi yang kalian perlu tahu adalah tail ini untuk mendeteksi error. Oke, dari layer data link, maka sebuah frame, data unitnya akan menjadi frame itu dikirimkan ke physical layer. Di physical layer itu kita berbicara adalah hal-hal yang fisik ya, hal-hal yang bisa dilihat gitu loh. Layer ini bertugas untuk mengubah frame ya, frame menjadi bentuk biner. Susunan biner ya, frame tadi diubah ke bentuk biner ya enggak. Susunan biner diubah ke dalam bentuk sinyal. Kenapa? Karena sinyalnya nanti akan ditransmisikan melalui kabel kah, melalui kaca kah, atau melalui udara gitu. Ya enggak? Karena kan tadi saya bilang kabel kita akan ketemu sama kabelnya orang buat dikirimkan. Kabel kan ngertinya listrik. Listrik itu kan sinyal ya, sinyal berupa grafik ini. Nah, jadi informasi kita tadi akan diubah dalam bentuk sinyal. Nah, dikirimnya melalui apa? Bisa melalui tembaga, contohnya koaksial, STP, UTP. Kalau kaca fiber optik, kalau yang udara ada WiFi, ada radio, Bluetooth, dan infrared. Nah, tergantung kita menggunakan yang mana. Nah, ingat tadi kalian perjalanannya data tadi ya, si data dari application layer tadi masih berupa data. Sekarang sudah di layer pertama, layer paling bawah menjadi sinyal. Nah, perjalanannya seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya ada proses yang namanya enkapsulasi. Proses enkapsulasi itu adalah proses di mana segmen menjadi package menjadi frame. Ya, itu enkapsulasi. Sementara kebalikannya, deengkapsulasi itu ketika frame menjadi package lalu menjadi segmen. Kalau kalian ingat di awal tadi saya sampaikan di sini ya. Kenapa ada proses enkapsulasi? Dari pengirim ke physical layer ini melakukan enkapsulasi kan. Dari transport, segmen, network, package, data link, frame masuk ke physical, sinyal, ya kan? Dikirim ke sinyal sini nih. Nah, physical ke atas itu melakukan enkapsulasi. Physical ke data link menjadi frame, frame menjadi package, package menjadi segmen, lalu dikirim ke application. Ini proses deengkapsulasi. Ya, jadi itu juga jangan sampai lupa. Biasanya selalu muncul di soal-soal sertifikasi. Enkapsulasi dan deengkapsulasi. Oke teman-teman, itu saja untuk OSI 7 layer. Saya kira saya sudah membahas semuanya. Ini adalah materi yang lumayan teoritis dan berbelit-belit. Jadi teman-teman harus selalu baca dan selalu diulang-ulang ya. Karena ini sebenarnya materinya mudah untuk dipahami, cuman karena banyak bahasa asing jadi agak susah untuk dimengerti. Nah teman-teman, sehabis ini ada tugas untuk teman-teman semuanya untuk menambah pemahaman teman-teman. Silakan kerjakan di LMS, linknya nanti akan saya berikan lewat grup ASJ 12C. Semoga dengan dengan latihan itu teman-teman bisa lebih mengerti tentang OSI 7 layer. Silakan dalam pengerjaan ini, karena ini cuma latihan, teman-teman bisa sambil lihat materinya juga ada di LMS, sambil mengerjakan sambil melihat materinya. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga dapat dimengerti. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.